Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu kembali di channel Kabut Rencana. Pada malam hari ini kita akan membahas apa saja yang dibutuhkan untuk para pendaki pemula. Alat-alat apa saja yang bisa mendukung untuk kegiatan kita mendaki gunung, hiking, berkemah dan sebagainya. Bagi yang senior mungkin sudah tahu semua, boleh di skip video ini ya. Ini untuk para pemula ya, yang banyak request menanyakan tentang apa saja alat-alat yang dibutuhkan di dalam pendakian, atau yang baru belajar mendaki boleh disimak video ini. Mendaki gunung merupakan aktivitas olahraga di alam bebas yang lumayan berat ya. Dibutuhkan ketahanan atau kondisi fisik yang prima untuk melakukan sebuah pendakian atau kegiatan hiking. Para pendaki juga perlu beradaptasi dengan kondisi alam sekitar. Untuk dapat mendaki hingga ke puncak gunung dibutuhkan mental yang kuat, kesabaran, dan tak lupa juga ya didukung dengan alat-alat yang harus kita bawa ya. Ada beberapa alat ya yang harus atau wajib hukumnya ya untuk kita bawa di dalam melakukan pendakian. Kita mulai dari yang pertama, itu keril. Keril biasanya disebut atau kata lainnya dari tas gunung ya, atau disebut keril. Merupakan salah satu hal yang utama yang hukumnya wajib ya dibawa untuk di dalam pendakian. Keril dibutuhkan untuk menaruh berbagai perlengkapan. Biasanya keril tersedia dalam berbagai ukuran, tergantung kebutuhan atau lama pendakian ya. Kalau umpamanya pendakiannya cuma 1 atau 2 hari, bisa menggunakan ukuran 40 atau 60 liter ya. Atau mungkin kalau pendakiannya berhari-hari, bisa mungkin lebih dari 1 minggu ya, bisa menggunakan yang 80, ada yang 90 sekarang, atau bahkan 100 liter ya. Untuk tipsnya, pilihlah keril yang sesuai dengan bentuk tubuh, yang tidak terlalu besar biar tidak, untuk logistik atau alat-alat yang kita packing di dalamnya itu sesuai dan bisa tertata rapi semuanya di dalam keril. Tidak ada yang tergantung di luar,
karena kalau sudah banyak yang tergantung di luar akan bisa menghalangi gerak langkah tubuh ya. Dalam packing keril juga usahakan untuk beban yang lebih berat biasa ditaruh di paling atas ya. Usahakan yang mepet sama punggung untuk bahan-bahan yang berat. Umpamanya bisa dalam packing yang biasanya ditaruh di paling bawah itu mungkin bisa playseat atau mungkin sleeping yang kebutuhannya untuk pemakaiannya pas waktu malam ya, pas tidur. Urutan yang pertama itu sleeping, bisa di atasnya itu logistik, setelah sleeping logistik, mungkin bisa juga di atasnya ditaruh baju. Sedangkan yang agak berat logistiknya seperti mungkin beras, nesting, itu bisa diposisikan agak ke atas ya, agak mepet ke punggung. Itu manfaatnya nanti biar kerilnya tidak bergayut ke bawah, tidak agak berat di bawah ya dalam packing kerilnya. Umpamakan kalau misalnya kerilnya agak ngepas atau sedikit kecil, itu bisa diakalin dengan tendanya yang dibuka ya. Primnya dipisah dari bungkus. Primnya kalau muat di dalam ditaruh di pinggir, di dalam di sela-sela matras. Untuk primnya bisa di pinggir, kalau memang tidak buat di dalam bisa dijepit di pinggirnya ya, seperti itu. Untuk packingnya seperti itu. Kerilnya biasa masukkan matras dulu, tergantung selera. Namun untuk yang paling aman kalau bisa matrasnya masuk di dalam keril, matras dulu ya di pinggir, lalu masukkan di bawah sleeping dan logistik yang lainnya. Seperti itu aturannya. Kadang ada juga yang naruh matras di luar, tergantung selera. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Itu untuk fungsi keril atau tas gunung. Sedangkan untuk selanjutnya, selain keril yang kita siapkan adalah sepatu atau sandal gunung. Saat mendaki gunung tentu kita akan menemukan berbagai karakter medan. Makanya dibutuhkan alas kaki yang nyaman, yang kuat, yang bisa membuat kita terlindung selama melakukan pendakian. Karena medan atau trek di gunung itu ada yang berbatu, ada yang kadang berdebu dan licin. Di situ dibutuhkan sepatu yang cengkramannya kuat dan bisa menjadi pelindung ya, yang lebih aman. Sedangkan kalau untuk sandal juga berguna nanti kalau sudah di base camp, istirahat, untuk sekedar trek-trek yang ringan bisa digunakan sandal. Itu pun yang kalau bisa sandalnya yang sandal gunung juga ya, seperti itu. Yang pertama keril, yang kedua sepatu atau sandal gunung, dan yang ketiga pakaian. Pakaian di sini diutamakan ada untuk baju ganti ya. Mungkin pendakian kita tidak perlu banyak-banyak, yang penting ada untuk pengganti
Usahakan juga bajunya yang ringan-ringan ya, yang cepat kering. Walaupun kena keringat nanti bisa juga cepat kering, seperti baju lengan panjang yang ringan-ringan, pakaian seperti jas hujan juga ya, karena kondisi gunung kita tidak bisa prediksi. Kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Untuk antisipasi sebaiknya kita persiapkan selain pakaian juga jas hujan. Tekniknya untuk pakaian diusahakan juga dibungkus ya dengan trash bag, atau paling tidak ada kantong kresek. Untuk kantong atau trash bag itu nanti berguna untuk membungkus pakaian ya, antisipasi untuk pakaiannya tetap kering di kondisi kadang gerimis, biar terhindar dari lembab. Dan untuk kerilnya juga itu seperti itu ya, keril yang sekarang sudah bagus-bagus, banyak sudah yang pakai cover ya, walaupun kena embun, gerimis, itu bisa menghindari dari lembab ya. Namun alangkah bagusnya juga dipersiapkan untuk trash bag atau kantong kresek ya, paling tidak, kadang untuk menghindari lembab yang dari bawah pas untuk keril yang disandar atau didudukkan. Yang keempat ada makanan dan minuman. Untuk teknik makanannya ya diperhitungkan ya, untuk beberapa hari disesuaikan saja. Tapi kadang kalau rekan-rekan ya, atau saya biasanya itu target kebutuhannya kita lebihkan 1 hari. Umpama untuk pendakian 3 hari, kita bawa bekal makanan untuk persediaan 4 hari. Karena kita yang namanya di hutan kita tidak tahu ya, untuk kendala, kadang bisa saja kita ada sesuatu kendala yang terjadi, kita bisa targetnya 3 hari, kadang bisa sampai 5 atau 4 hari seperti itu ya. Yang untuk selanjutnya ya, tenda dom juga disesuaikan dengan jumlah tim yang mendaki. Kalau umpama pendaki solo ya, kalau mendaki sendirian ya bisa yang single. Kalau isi timnya banyak ya, mungkin 4 orang ya, ada tenda isi 4, seperti itu disesuaikan ya. Tenda, sleeping bag atau kantung tidur yang sangat wajib ya hukumnya ya, untuk bisa membuat kita tidur nyenyak, menghindari hipo, sama juga dengan matras atau alas karet yang biasa kita sebut matras ya, sangat berfungsi untuk menghindari dingin yang datang dari bawah ya. Karena tidak nyaman kalau umpama kita tidur masih di atas rumputan atau di atas tanah. Usahakan itu ya, wajib hukumnya untuk keril, sepatu atau sandal, makanan dan minuman, pakaian, tenda, sleeping bag, dan matras. Kalau untuk tenda ya disesuaikan dengan jumlah tim. Umpamanya berangkat per 8 orang ya, cari tenda yang isi 4, 2 biji seperti itu. Kalau untuk sleeping bag atau keril itu per orang 1 itu harus ada ya, sama juga sepatu.
Jangan naik gunung 3 orang nanti sepatunya satu. Seperti itu ya. Dan tuh selanjutnya yang tak kalah penting adalah senter, atau kadang kita biasa lebih nyaman memakai headlamp ya, lampu senter yang kita taruh di atas kepala. Headlamp ini sangat diperlukan untuk pendakian saat malam hari ya. Pilihlah headlamp dengan pencahayaan yang dapat menembus kabut ya kalau bisa. Namun kalau untuk yang standar juga enggak apa-apa ya, sekarang banyak ya senter yang bagus-bagus. Selain senter ada alat komunikasi mungkin ya, seperti HT. Kalau memang kita mempunyai banyak tim, saya anjurkan untuk menggunakan alat bantu HT atau handy talkie yang sangat bermanfaat untuk tim yang banyak, bisa saling kontrol walaupun tim sudah ada yang di depan, ada yang di bawah, ada yang di belakang ya, mungkin ada juga yang sudah naik ke atas, ada yang masih di bawah seperti itu. Selanjutnya kompor jangan lupa ya, untuk memasak kompor, pisau, ada tisu basah, tisu kering. Kayaknya dua-duanya sangat perlu ya. Namun saya anjurkan kalau untuk tisu basah usahakan ya kalau bisa sama tisu kering juga enggak apa-apa, atau semua sampah yang kita bawa ke atas itu kita bawa kembali turun. Karena banyak juga ya sekarang ya untuk trek-trek pendakian yang melarang untuk membawa tisu basah. Karena untuk tisu basah itu sangat sulit diurai ya. Untuk sangat sulit hancur ya di alam. Selain itu ya, tisu basah, tisu kering, kompor. Jangan lupa juga obat-obatan ya. Obat-obatan ya yang biasa ya seperti itulah ya. Untuk obat pencegah demam atau P3K ya, obat antiseptik, obat luka, apalagi persiapan fisik. Nah ini juga sangat perlu ya. Untuk persiapan fisik itu paling lambat dilakukan 1 minggu ya sebelum pendakian, kalau bisa dari jauh-jauh hari. Dan olahraga fisiknya yang biasa kayaknya seperti lari, jalan, minimal jalan lah ya. Istirahat yang cukup. Harus dilakukan pemanasan olahraga ya. Ya minimal 1 minggu sebelum pendakian, dan 1 hari sebelumnya itu sudah istirahat ya. Umpama kita mau mendaki 1 minggu lagi ya, sekarang latihan lari-lari kecil, lari, jalan. Kadang ada juga yang sistemnya turun naik tangga, namun sedikit berat ya. Dan 1 hari sebelum berangkat itu sudah istirahat, tidak boleh fisik lagi. Seperti itu saja ya kayaknya ya untuk perlengkapan atau keperluan yang disiapkan untuk para pendaki pemula. Kadang walaupun sepele ya, untuk alat-alat yang sangat vital ini sering kita lupakan. Makanya untuk
Tekniknya ya seperti itu, dicatat saja sebelum berangkat, sebelum packing atau sambil packing ya bisa dicek satu persatu dengan catatan apa saja yang belum dimasukkan atau belum dibawa. Tenda kah, sleeping kah, matras, dan apa saja nanti yang bisa dikonsumsi di sana ya. Untuk makanan atau logistiknya diukur, bisa untuk beberapa hari seperti itu. Dan saya sarankan ya untuk makanannya dilebihkan ya dari target atau jadwal ya. Umpama untuk pendakian 2 hari, bawa bekal untuk 3 hari seperti itu. Karena kita tidak tahu ya, di dalam pendakian itu tidak bisa kita prediksi seperti itu. Kadang yang kita niatnya cuma 1 malam bisa 2 malam, kadang yang 3 hari bisa sampai 4 hari. Oke, seperti itu ya untuk video kali ini, sekedar berbagi atau sama-sama mengingatkan ya. Kayaknya untuk pendaki lama atau pendaki baru sering banyak itu, sering ada saja ya untuk alat yang terlupakan seperti itu. Dan tekniknya yang sangat ampuh seperti itu, dicatat. Setiap catatan yang dibutuhkan itu dimasukkan satu-satu, misalnya kompor, gas kaleng, seperti itu yang sering terlupakan, kompor gas, tisu, nesting, alat masak, sepatu, atau kadang juga biasanya topi ya, lumayan vital topi juga untuk menghindari terik panas ya. Biasanya kita sangat penting juga ya untuk topi di dalam pendakian ya, atau untuk kegiatan outdoor seperti itu. Nanti next untuk selanjutnya ya, kita bahas hal-hal yang vital lagi ya, yang penting untuk pendakian. Misalnya teknik jalan, teknik untuk jalan untuk kelompok, untuk siapa yang sweeper, posisi leader di depan siapa, tekniknya gimana, itu nanti kita bahas ya untuk selanjutnya. Kita mulai dari awal-awal saja ya, yang penting-penting dulu. Seperti itu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.